Sebelumnya, Anda sudah mempelajari bagaimana menampilkan bahasa tubuh dan ekspresi yang tepat bersama Mas Wahyu Wiwoho. Lalu saat ini, saya Suryo AB akan sharing mengenai apa yang disebut dengan influential communication. Biasanya ketika kita bicara tentang komunikasi, tentunya dengan berbagai macam definisi, di dalamnya terdapat bagaimana kemudian seseorang menyampaikan pesan, bagaimana kemudian seseorang menyampaikan informasi, dan yang paling menarik dari itu adalah sesungguhnya ketika kita melakukan interaksi dan berkomunikasi dengan orang lain, tentunya akan ada tujuan dan maksud yang hendak Anda ingin capai dari lawan bicara Anda. Apakah itu kemudian lawan bicara Anda sendiri, berdua, atau dalam skala audiens yang lebih banyak. Nah, kali ini ketika kita bicara tentang influential communication, tentunya kata kuncinya tidak cukup hanya sekedar menyampaikan pesan, tidak cukup hanya sekedar menyampaikan informasi. Bagaimana mungkin ketika Anda berusaha untuk mempengaruhi orang lain, tetapi Anda hanya berkomunikasi, menyampaikan informasi saja tanpa membangun relasi. Jadi kata kunci dari influential communication yang pertama adalah bagaimana kemudian kita membangun relasi. Ketika membangun relasi adalah bagaimana kita bisa memahami orang lain. Influential communication biasanya itu kita jumpai selama ini hanya di dunia profesional, di mana seorang pemimpin berusaha untuk berkomunikasi dengan tentunya unit kerjanya atau anak buahnya, dan bagaimana mereka bisa mempengaruhi apa yang ingin dicapai oleh si pemimpin. Tapi tahukah Anda bahwa sesungguhnya tiap-tiap diri Anda adalah pemimpin? Dan ketika Anda merasa diri Anda sebagai pemimpin, maka sudah waktunya mindset itu dirubah. Bahwa sesungguhnya ketika kita berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain, yang harus kita lakukan adalah bagaimana kemudian kita bisa memahami orang lain. Jadi artinya sharing kita kali ini tentang influential communication bukan cuma untuk dunia profesional saja, tetapi sesungguhnya bagaimana secara profesional kita bisa menjadi manusia. Oke, yang berikutnya ada salah satu pendapat yang menyatakan bahwa ada dua pendekatan dalam influential communication. Yang pertama yaitu assertive approach, yang kedua changing mindset. Kita bicara assertive approach. Tahukah Anda ketika bicara tentang assertive approach, artinya pendekatan yang Anda lakukan ketika bicara kepada lawan bicara Anda harus bicara secara terbuka, transparan, lugas, tegas, tapi ingat, Anda menjaga kehormatan orang itu. Anda menjaga kehormatan orang lain, Anda menjaga kehormatan lawan bicara Anda. Artinya, ketika Anda bicara tentang menjaga kehormatan orang lain, sesungguhnya Anda juga sedang menjaga marwah atau kehormatan Anda. Contoh yang paling mudah adalah ketika di dalam salah satu tim, baik itu tim kerja maupun tim organisasi dalam skala yang paling besar atau kecil, ada salah satu tim Anda yang kerjanya terlambat. Ketika semua staf yang lainnya itu sudah menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan deadline-nya, tiba-tiba ada satu orang yang tidak menyelesaikan. Lalu bagaimana cara Anda berkomunikasi kepada anggota Anda itu? Apakah secara agresif, ofensif, atau kemudian Anda melakukan pendekatan apa yang disebut dengan asertif? Contoh, kemudian Anda menegur dengan pendekatan agresif. Anda panggil orangnya masuk ke ruangan Anda, lalu Anda tanya, kenapa nggak dikerjain? Kok begini sih? Yang lain udah ngerjain, lu buang-buang waktu aja, lu buang waktu orang lain. Jadi artinya sifatnya ofensif. Dan tahukah Anda, walaupun anak buah Anda itu tidak melawan secara verbal, tetapi ada komunikasi non-verbal yang akan tampak bahwa dia defense dan melawan Anda. Dari apa? Dari bahasa tubuh. Apakah kemudian menjadi selesai? Apalagi kalau Anda lakukan di depan tim yang lain, Anda mempermalukan kehormatan dirinya. Tapi kalau Anda melakukan pendekatan asertif, contohnya begini. Anda panggil dia dalam ruangan, lalu kemudian Anda tanya, kamu ada apa sebenarnya? Bisa nggak saya bantu? Apakah kamu ada persoalan pribadi? Jadi memang jangan-jangan keterlambatannya, ketidakmampuannya, ketidakefektifan dan efisiensinya dalam bekerja karena ada faktor lain yang kita nggak mau tahu. Dan Anda bisa bayangkan
ketika Anda melakukan pendekatan seperti itu, yang terjadi adalah proses relasi, membangun hubungan, saling menghormati satu sama lain. Itu yang pertama. Yang kedua, changing mindset. Bicara tentang pendekatan changing mindset, dari namanya saja bagaimana kemudian ketika kita berkomunikasi dengan siapapun, itu kita berusaha untuk mendorong lawan bicara kita untuk merubah cara pandangnya, paradigma berpikirnya, mindsetnya untuk lebih berkembang atau sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dirinya. Contohnya, tapi sebenarnya begini, ketika bicara changing mindset itu tergantung 3 hal. Yang pertama adalah situasi. Anda harus memahami betul situasi yang sedang terjadi. Yang kedua, Anda harus memahami suasana kebatinan dari lawan bicara Anda itu. Yang ketiga, Anda memahami latar belakang orang itu. Sehingga ketika Anda sudah memahami yang ketiga ini, maka akan lebih mudah buat Anda untuk merubah mindset. Karena suka atau tidak suka, bicara changing mindset itu ada langkah-langkah yang harus Anda lakukan. Anda pahami dulu tadi situasinya, lalu kedua Anda pahami dulu bagaimana suasana kebatinannya, lalu kemudian yang ketiga, Anda juga harus memahami latar belakangnya. Selain memperhatikan pendekatan yang baru saja saya jelaskan, tentunya influential communication tidak akan berhasil memberikan pengaruh kepada orang lain apabila Anda tidak mengimplementasikan 3 hal. Head, heart, and hand. Head, heart, hand. Penjelasannya bagaimana? Head artinya ketika Anda menyampaikan pesan, ketika Anda bicara, ketika Anda berkomunikasi, yang harus Anda lakukan adalah Anda harus terbuka, transparan, terutama Anda sajikan data-data yang objektif dan relevan. Di samping itu, Anda juga harus bisa secara terbuka kalau data-data yang Anda sampaikan itu bertentangan dengan data-data lawan bicara Anda. Jadi artinya Anda harus terbuka, menerima perbedaan, dan Anda juga harus tetap mempertahankan kebenaran. Apakah kebenaran dari Anda, ataukah kemudian kebenaran itu datangnya dari lawan bicara Anda. Tidak merasa diri paling benar. Head. Yang kedua, heart, hati. Ketika bicara tentang hati, tentunya yang harus Anda lakukan adalah Anda menyentuh emosinya dengan ketulusan. Anda berkomunikasi dengan ketulusan, dengan komitmen, dan dengan tanggung jawab. Sehingga suka atau tidak suka, ketika Anda bicara dengan hati, saya yakin lawan bicara Anda akan mendengarkan dengan hati. Yang ketiga, hand. Hand artinya Anda menampilkan kinerja, tanggung jawab, jadi role model, ketauladanan. Sehingga ketika kemudian Anda bicara, orang akan melihat sosok Anda sebagai seseorang yang bisa menggerakkan dirinya untuk call to action. Jadi, dinamika antara head, heart, dan hand akan meninggalkan kesan yang kuat bagi lawan bicara Anda, sehingga mempermudah Anda untuk memberikan pengaruh. Atau bahkan lebih jauh dari itu, Anda bisa memotivasi dan bahkan merubah paradigma berpikir lawan bicara Anda. Terima kasih.